Halo, salam mantap jiwa. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gusti Rai. Saya seorang psikiater yang ada di Bali. Ya, saya bekerja di klinik Sudirman Medical Center dan di Bali Mental Health Clinic. Kali ini saya ingin membahas hal yang sebenarnya sangat penting. Banyak orang mengalami masalah kesehatan mental, itu kemudian sering tidak sabaran, kemudian akhirnya tidak pulih, ya. Apapun itu, apakah mengalami depresi, kecemasan, ataupun gangguan-gangguan psikosomatis, ya. Itu biasanya banyak yang memulai pengobatan tapi kemudian tidak berhasil pulih. Mereka merasa bahwa terapinya kemudian tidak cocok dengan mereka dan sebagainya. Ada kemungkinan yang lain. Salah satunya adalah kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau teman-teman di sini adalah orang-orang yang sedang berjuang, ya, untuk mencapai pemulihan kesehatan mental. Apakah saya kemudian sudah siap untuk healing? Apakah saya siap untuk pulih? Nah, penting sekali buat kita teman-teman untuk mulai mengetahui, memahami sebetulnya ada tahapan-tahapan bagi seseorang kemudian untuk bisa pulih, ya. Apa yang dinamakan sebagai pyramid of healing. Jadi ada berbagai macam tahap. Kita bisa nih mulai menanyakan pada diri kita atau anggota keluarga kita, sudahkah kita di tahap-tahap pemulihan ini? Bisa jadi ya terapi yang kita terima itu tepat, obat yang diresepkan psikiaternya tepat, psikoterapi yang dijalani apakah itu di psikiaternya atau juga perlu psikolog klinis, ya, itu sudah tepat. Kemudian apakah rehabilitasi psikososialnya ternyata sudah tepat, tetapi kitanya, ya, mindsetnya yang tidak berada dalam pyramid of healing ini. Yang pertama ada di tataran bawah yang harus kita punya gitu ya, adalah conscious awareness, yaitu kesadaran sesuatu itu perlu diubah. Apapun terapi yang kita terima, kalau kita nggak punya ya kesadaran bahwa kita itu perlu berubah, bukan orang lain yang berubah, bukan lingkungan sekitar kita yang berubah, tapi diri saya. Kalaupun sebenarnya pemulihan kita bisa karena perubahan orang-orang di sekitar, sesungguhnya itu tidak ada dalam kendali kita. Bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan diri kita itu di luar kendali kita. Jadi yang paling penting adalah conscious awareness, ya. Apakah teman-teman sudah memiliki ini? Itu pertanyaannya. Kemudian makin ke atas, setiap level makin ke atas itu ya, itu menunjukkan perjalanan kita yang makin terbuka dan ingin tahu. Setelah conscious awareness itu adalah self responsibility. Self responsibility ini adalah yang kita maksud bisa bertanggung jawab ya pada diri kita bahwa sayalah yang perlu berubah, bukan orang lain. Bahwa sayalah yang harus menghadiri setiap sesi, bahwa sayalah yang harus kontrol psikiater, bahwa sayalah ya yang perlu melakukan PR yang diberikan, misalnya ketika psikoterapi, ya. Tahap berikutnya adalah self forgiveness. Nah, ini penting sekali. Banyak orang kemudian gagal untuk pulih karena kemudian membenci apa yang terjadi dahulu. Sulit sekali kemudian kita bisa berhasil menuju pemulihan ketika kita membenci apa yang terjadi dulu. Aduh, kenapa sih saya dulu pemarah? Aduh, kenapa sih saya dulu kurang sabaran? Kenapa sih dulu saya itu pencemas dan sebagainya? Kita sulit berubah ketika kita masih membenci hal ini. Seperti misalnya teman-teman tanyakan, berapa orang yang kemudian berhasil mempunyai ya kondisi fisik yang ideal karena membenci kegemukan, karena membenci kondisinya di masa lalu? Biasanya gagal. Jadi perlu kita memaafkan diri kita sendiri
untuk mengambil jarak, kemudian tidak melabel kita sebagai pemarah, sebagai yang tidak sabaran, sebagai pencemas. Adalah berbeda apa yang kita lakukan dengan diri kita. Saya sering bersikap cemas yang berlebihan. Itu sikap kita, bukan diri kita. Jadi kita perlu memaafkan diri kita. Oh ya, ternyata dulu saya demikian. Sekarang butuh kesadaran untuk berubah. Self forgiveness. Dan yang terakhir adalah grounding. Kita membumi. Banyak sekali orang gagal menuju pemulihan, apakah itu depresi, kecemasan, atau mengalami trauma di masa lalu karena tidak membumi, karena selalu kurang. Oh, saya belum bisa seperti ini. Oh, ternyata saya belum bisa pulih karena saya masih dihantui. Penting sekali mindset ketika kita menuju pemulihan itu adalah fokus pada sekecil apapun perubahan-perubahan baik yang ada dalam diri kita. Oh, tadinya saya cemas hampir setiap jam. Sekarang saya sudah makin jarang, 2 jam, 3 jam sekali. Dulu ketika saya cemas saya larut di dalamnya. Sekarang ketika cemas masih sering muncul, tetapi saya bisa mengambil jarak dari kecemasan itu. Jadi ketika kita fokus pada sekecil apapun perubahannya, maka berikutnya adalah tahap terakhir adalah joy. Jadi pemulihan itu adalah sebuah tahap yang perlu dirayakan. Tahap-tahapannya itu perlu dirayakan. Bukan hanya ketika kita sudah pulih, tapi tahap-tahap pemulihannya itu juga perlu kita lakukan dengan berbahagia. Jarang orang punya kondisi fisik yang ideal ketika tidak merayakan olahraganya. Hanya soal membenci tadi, kondisi fisik sebelumnya. Nah, itu kira-kira pyramid of healing. Mari kita tanyakan ke diri kita, teman-teman, apakah kita sudah di jalan yang tepat menuju pemulihan kita, sehingga apapun terapi yang kita pilih, kita bisa terus naik ke atas di tahap-tahapan pemulihan kita. Tentunya apapun yang diberikan dari Tuhan berupa permasalahan, kemudian keadaan, gangguan kesehatan mental, tentu itu bisa pulih dengan cara yang tepat, bantuan yang tepat, dan mindset yang tepat menuju pemulihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman juga bisa komen apa yang terjadi di dalam diri kita, atau di mana teman-teman saat ini berada, di tahap mana, atau kesulitannya berada di tahap mana. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa mantap jiwa.